Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini di pelajaran PIPA bersama Ibu Sakila, silakan satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Anak ketua kelasnya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ibu absen dulu ya, supaya kita tahu siapa temannya yang tidak hadir hari ini. Baik, Nova Ariani. Ada orangnya? Kemana? Ada acara izin, sudah izin sama wali kelasnya atau gimana? Belum. Oh ya udah, oke. Baik, Novita. Dimas. Feby. Huzaima, Kadek, Linda, Luwatun, Noviatul, Nyoman Agus, oke. Ragina, hadir. Sherly, izin, meninggal neneknya gitu loh, mati neneknya, gimana ceritanya? Ulul Azmi, Wayan Dipa. Oke, kita doakan temannya yang izin Alpa, semoga dia cepat bertobat ya, kembali lagi ke jalan yang benar, supaya tetap datang ke sekolah tepat pada waktunya. Oke, kita hari ini akan belajar seperti yang di papan. Ada yang tahu bacaannya apa? Tentang apa? Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Belum pernah mendengar. Oke, namun sebelumnya Ibu ingin tahu perasaan kalian hari ini ketika mengikuti pelajarannya Bu Sakila. Ada beberapa macam emoji. Sering menggunakan emoji ini di WhatsApp? Sering. Yang mana yang paling sering kira-kira? Ini nangis, ini maksud kalian nangis tertawa terbahak-bahak atau nangis beneran nangis gitu? Ketawa sampai nangis terbahak-bahak, ketawa terbahak-bahak sampai nangis. Ya, emoji yang ini ya. Tapi kali ini kita pergunakan emojinya sesuai dengan kodratnya ya. Jadi kalian kan menggunakan ini kan harusnya bukan untuk ketawa, tapi memang untuk sedih, perasaan yang menangis kan. Nah, ini ada beberapa macam perasaan yang bisa kalian tepuk nanti secara bergantian maju ke depan, kemudian tepuk ke papan kira-kira perasaan kalian hari ini apa. Mulai dari Ibu mungkin ya. Ibu juga ingin mengungkapkan perasaannya Ibu hari ini. Ibu akan menepuk yang ini. Senang, ceria karena datang di kelas 10 APHP. Silakan mulai dari yang paling sebelah sini, silakan tepuk. Berganti, harus menyebutkan alasannya ya, kenapa. Kan Ibu tadi kan menepuk yang bagian ini, senang karena bertemu dengan anak-anak 10 APHP. Silakan maju secara bergantian. Ayo, jangan lama, yuk let's go. Maju. Ya, di belakangnya, ungkapkan perasaannya. Penasaran. Oke, yang lain silakan maju. Ayo, maju, berganti. Kenapa? Pegang apa? Senang. Kenapa? Ya. Ngantuk. Yang lain, maju. Maju, ayo cepat. Maju. Jangan berebutan tapi ayo maju. Maju, Nak. Ayo. Ulul. Excited. Kenapa? Penasaran. Pusing. Maju. Let's go. Excited. Yang lain. Ayo, dua cowok Arjuna. Pingin tahu. Let's go. Yang mana? Ngantuk Bu. Habis begadang dari malam. Ya, Ibu. Ngantuk, begadang. Oke. Terima kasih sudah maju. Tepuk tangan untuk kelas ini semua. Hari ini kita belajar daur biologi kimia, banyak perasaan yang muncul. Semoga nanti perasaan-perasaan ngantuk, pusing, kemudian apa tadi, penasaran dan seterusnya. Nggak ada yang sebut marah tadi ya?
Alhamdulillah, berarti dalam kondisi yang baik hari ini. Dan semoga nanti setelah selesai belajar juga kondisinya membaik ya. Kita mulai saja. Sebelum kita mulai, kemarin kalian kan kita sudah membuat kesepakatan kelas di awal ya. Pada saat pertama kali Ibu masuk. Nah, kebetulan Ibu sudah foto kemarin kesepakatan kelasnya. Dan ini Ibu sudah rangkum. Jadi harap yang tidak datang atau yang belum tahu tentang kesepakatan kelasnya pada saat di pertemuan awal, dilihat-lihat kembali bahwa kita sepakat untuk kalau di pelajaran PIPAS harus belajar dengan kondisi yang tenang, kemudian datang tepat waktu tadi ya, kemudian kelas juga harus dalam kondisi yang bersih, meskipun kita akan banyak belajar nanti mungkin di bawah, makanya kelasnya harus bersih. Kemudian tahu lebih dalam tentang pelajaran PIPAS, kan tadi kan ada perasaan excited kan, penasaran, ingin tahu apa sih pelajaran hari ini, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah suasananya harus lebih menyenangkan. Oke, seperti biasa, kalian kan udah lihat tadi, kita belajar tentang apa? Daur biogeokimia. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pernah tahu, ada mungkin yang pernah mendengar daur biogeokimia, khususnya misalnya daur hujan. Bagaimana proses terjadinya hujan di ekosistem kita? Ada yang pernah tahu? Pernah, oke. Sekarang Ibu pingin lihat, kalian bisa tidak kira-kira menjawab soal yang ada di depan, 5 soal ini. Silakan dijawab di kertasnya, tidak perlu menuliskan soal. Ini adalah isian singkat, jadi kalian bisa menuliskan langsung di kertasnya masing-masing. Ya, silakan dijawab dulu soal yang di depan sebelum kita mulai belajar. Sudah? Yuk, dikumpulkan. Ini isian singkat, 5 menit. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Tidak boleh. Kan kalian nggak tahu. Misalnya saya nggak tahu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bu, boleh, nggak apa-apa. Coba Ibu lihat dulu jawabannya. Boleh. Iya. Ini kan tes awal, wajar kan kalian nggak tahu kan, karena kalian belum belajar kan. Nah udah, kumpulkan aja. Ayo let's go. Oke. Oke. Let's go. Yang lain? Oke. Sudah semua mengumpulkan ya. Mari kita bahas sedikit saja sebelum kita mulai ke materinya. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menyerap gas apa? Luwatun dengan siapa nama Munak? Ulul. Apa gasnya? Nice, betul sekali. Karbon dioksida. Tepuk tangan untuk luwatun. Dan ulul karbon dioksida. Dekomposer memainkan peran penting dalam daur biogeokimia dengan menguraikan organisme mati dan mengembalikan unsur tanah atau unsur hara kemana? Ke tanah dan air atau lingkungan. Bisa kalian jawab sebenarnya. Aktivitas manusia yang paling besar mengganggu daun karbon yang banyak di lingkungan kita itu karena apa kira-kira? Paling besar. Jawabannya Ulul apa? Polusi itu berasal dari mana sih? Kendaraan. Selain kendaraan bermotor? Kebakaran. Apa yang biasanya kebakar? Selain sampah? Hutan. Yes. Ini yang paling besar, kebakaran hutan. Proses presipitasi dalam daur air saat air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk apa? Hujan. Apa jawaban kalian lagi? Embun. Apa jawaban kalian lagi? Dalam bentuk air, selain bentuk air. Es, nice. Nah, bahasa lainnya es. Salju. Ada apa dengan anak-anak KPHP hari ini? Kenapa jawabannya semua benar-benar? Daur biogeokimia yang tidak memiliki fase gas di atmosfer adalah? Ada yang tahu? Daur ulang.
Sangat jujur sekali. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Beberapa macam daur ada yang tidak bisa dikembalikan ke bumi dalam bentuk gas. Terutama daur fosfor. Mari kita belajar terlebih dahulu tentang apa aja sih daur-daur yang ada di ekosistem kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui studi literatur. Nanti kalian akan menjawab LKPD. Kemudian kalian akan mengetahui unsur-unsur penting yang ada di dalam ekosistem, terutama kayak karbon, oksigen. Kan kalian sering mendengar karbon dioksida, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur itu bergerak melalui lingkungan abiotik maupun non-abiotik. Bagaimana siklus penting ini bisa berlangsung di dalam ekosistem kita. Ini kan sudah masuk bulan ber. Apa aja? September, Oktober, November, Desember. Biasanya bulan apa? Musim apa sih yang terjadi di bulan ini? Hujan. Musim hujan. Nice. Melalui diskusi mampu menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dan memahami bagaimana perubahan siklus biogeokimia dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan cermat. Oke. Nah, sebelum ke situ Ibu kasih tahu dulu materi pembelajarannya. Lihat materi ajarnya ya. Boleh dicatat, boleh juga enggak. Yang penting kalian bisa jawab nanti. Ya. Oke. Ini tentang daur biogeokimia. Ada apa aja di daur biogeokimia? Ibu ada 5 nak yang paling penting, ya. Di situ ada daur apa tadi yang sudah disebutkan sama Didi tadi? Daur ulang. Daur apa yang sudah disebutkan di musim ini? Daur hujan atau air, atau bahasa lainnya adalah hidrologi. Pernahkah kalian penasaran kok bisa ada hujan? Kok bisa tercipta hujan di muka bumi kita ini? Nah, ini termasuk daur biogeokimia. Di dalamnya ada daur hujan, kemudian ada daur oksigen dan karbon. Yang paling penting ya, ada daur nitrogen, kemudian ada daur sulfur, ada daur terakhir adalah daur fosfor. Itu 5 daur yang akan kita pelajari hari ini, ya. Yang pertama, kita lihat dulu apa itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah rangkaian perubahan bentuk unsur kimia yang melibatkan komponen biotik dan abiotik di dalam ekosistem kita. Jadi, selain kemarin kan kalian sudah melihat, kemarin kalian melakukan observasi ya, ada ada komponen abiotik dan komponen non abiotik yang ada di lingkungan sekolah. Apa aja yang ada daur biotik yang ada di lingkungan sekolah kita? Biotik. Tumbuhan, apalagi? Manusia, apalagi? Hewan, apalagi? Yang kemarin yang Ibu kasih tahu? Jamur, bakteri. Kemudian yang non abiotik apa aja? Udara, tanah, kelembapan, dan seterusnya. Nah, di udara ada unsur-unsur gas di dalamnya. Ada oksigen, karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, hujan dalam bentuk H2O. Oke? Singkat-singkat aja. Nah, bentar, jangan marah-marah. Ya, siklus air. Dari mana datangnya hujan yang sekarang di musim bulan ber ini, Ibu? Nah, terjadi proses penguapan air yang ada di daratan. Apa aja air yang ada di daratan? Sumber air yang ada di daratan? Di daratan? Kenapa laut? Hei, apa? Sungai. Terus yang di darat? Kenapa laut? Pede banget lagi ngomong yang ada di daratan. Laut. Sungai, apalagi yang ada di darat, air? Danau, terus apa lagi? Udah blank, nggak tahu lagi apa yang terjadi di muka bumi ini.
sungai, kemudian danau, kemudian waduk, bendungan, kan nampung air tuh, ya. Nah, dia akan mengalami proses yang namanya evaporasi atau penguapan karena adanya panas dari matahari. Matahari menyinari panas bumi sehingga air itu akan menguap ke atas atau ke awan. Di awan suhunya itu dingin, super dingin, nak. Jadi dia akan membentuk yang namanya awan. Awan yang berat, yang hitam dan seterusnya itu akan berpindah dari yang tekanannya tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Setelah itu dia akan, kalau sudah berat ya tidak bisa menampungnya, maka dia akan meluapkannya. Turunlah hujan. Proses terbentuknya awan itu namanya adalah kondensasi. Kondensasi itu terbentuk awan, baru setelah berat awannya itu turunlah rintik-rintik hujan. Prosesnya namanya presipitasi. Nah, air tidak hanya datang dari sungai, waduk, laut, ya, yang ada di lautan, laut, kemudian apa namanya tadi, danau dan seterusnya. Tapi air bisa juga keluar dari tumbuhan. Tumbuhan itu mengeluarkan uap air pada saat dia melakukan proses yang namanya transpirasi. Melalui apa, Ibu? Dari sela-sela daun itu dia mengeluarkan gas H2O atau air itu. Menguap semuanya air-air yang ada di permukaan bumi ke atas, turunlah hujan. Diserap oleh tanah. Nanti tanah itu kalau dia bagus, tanahnya akan menyerap untuk pertumbuhan hewan, tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Air itu juga akan mengalir kembali ke laut. Nanti laut nguap lagi airnya dan seterusnya sampai bumi ini kiamat, lenyap. Selama masih ada matahari, masih ada air yang ada di muka bumi ini, maka hujan pasti akan ada. Modelnya seperti itu. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Kemudian itu namanya siklus hidrologi atau siklus air. Ya, oke. Kita langsung sebentar aja materinya, nanti kalian akan punya waktu banyak untuk membaca materi tersebut ketika Ibu kasih LKPD-nya. Coba perhatikan video berikut ini. Ini video apa kira-kira ya? Kalian tahu? Coba ya, kita lihat videonya. Seorang korban banjir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menceritakan detik-detik saat dirinya sempat berada Lihat dia kira-kira. dan mati. Nah, Bagaimana tidak kala banjir bandang menerjang, warga yang bernama Syahdan itu terjebak Syahdan namanya. dunia. Tapi bahaya belum selesai, sebab rumahnya ikut hanyut terbawa arus banjir bandang. Ibu stop dulu videonya. Sekarang Ibu tanya, apa sih masalah yang ditimbulkan dari video itu? Masalah yang bisa kalian lihat terlebih dahulu. Banjir. Itu masalah utamanya kan? Ya. Jangan kesal kalau nggak benar. Banjir. Banjir masalah utamanya. Nah, banjir itu berhubungan dengan siklus mana dari ini? Siklus hujan atau daur biologi kimia pada daur hidrologi atau air. Banjir bisa terjadi karena apa aja kira-kira menurut kalian? Hujan yang deras, apalagi nak? Sering membuang sampah sembarangan, apalagi? Penebangan pohon. Thanks God. Penebangan pohon. Penebangan pohon. Di mana pohon biasanya? Di hutan. Ibu kasih masalahnya hari ini ada, oh my God, I feel so sweet, I feel so great. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, skenario kita hari ini adalah penebangan hutan. Pohonnya kan hilang tuh, ada banjir, jadilah dia. Penebangan hutan secara besar-besaran atau istilahnya adalah deforestasi untuk lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman memiliki dampak yang signifikan pada daur hidrologi lokal maupun global. Apa itu? Oh, pohon. Pohon berperan penting dalam proses evapotranspirasi, yaitu penguapan air dari permukaan tanah dan transpirasi dari daun. Mereka juga membantu menahan air hujan dan memperlambat alirannya ke sungai, sehingga air memiliki waktu untuk meresap ke dalam tanah dan mengisi cadangan air tanah. Oke? Atau aquifer. Nah,
Apa yang akan kalian lakukan dengan gulungan-gulungan berwarna merah, pink, dan seterusnya itu? Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian, ini adalah kasus yang akan kita pecahkan hari ini. Kasusnya adalah ini. Terjadi proses penebangan hutan besar-besaran yang menyebabkan banjir. Nah, nanti kalian akan melakukan analisis masalah. Kemarin kan Ibu sudah bagi kelompoknya ya? Menjadi 5 kelompok besar. Kelompok 1 angkat tangan. Silakan bergabung bersama kelompok 1. Kelompok 2, mana? Kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Sip, sudah punya semua atributnya untuk buat poster hari ini? Oke. Apa yang akan kita lakukan Ibu? Jadi kalian akan melakukan penyelidikan terhadap kasus yang tadi Ibu berikan. Ternyata banjir itu disebabkan atau menyebabkan terjadinya perubahan pada siklus hidrologi kita, ya kan? Karena apa faktor yang pertama tadi? Nah, karena apa? Karena penebangan pohon di hutan. Nah, nanti kalian disuruh mengidentifikasi ada masalah apa saja sih yang dapat ditimbulkan dari kasus ini. Ya, kasus yang di sini. Kemudian pilih 3 masalahnya, 3 masalah utamanya. Baca dulu kasusnya yang tadi. Yang banjir tadi. Yes. Yang banjir tadi, mana dia kasusnya? Ini dia kasusnya. Nah, di sini temukan 3 masalah dari kasus ini. Buat masalah. Kalau membuat masalah berarti dalam bentuk pertanyaan. Ya, kalimat tanya. Kemudian setelah itu, kalian akan menuliskan apa dampaknya dari masalah yang kalian angkat masing-masing kelompok. Oke? Kemudian setelah itu, bagi nanti, kertasnya menjadi 4 bagian. Ya, kan kalian bawa penggaris kan? Nah, nanti bagi jadi 4. Tidak digunting, Nak. Hanya digaris saja. Ya, oke? Baru setelah itu, pilih 2 daur biogeokimia yang kalian mau angkat. Contohnya misalnya daur karbon dengan daur air. Kemudian jelaskan bagaimana masalah deforestasi, penebangan hutan tadi, mempengaruhi daur air maupun oksigen tersebut. Boleh daur air dengan nitrogen, daur air dengan sulfur, daur air dengan fosfor, boleh. Tidak harus daur karbon dan daur air. Oke, kemudian jelaskan bagaimana polusi udara yang tadi kita bicarakan itu dari kendaraan bermotor, dari kebakaran hutan, terutama emisi SO2 dan NO2 dapat memicu hujan asam. Pernah dengar kriteria hujan asam? Tidak pernah. Ya, nanti kalian baca di sini ada, Ibu sudah siapkan barcode-nya, tinggal kalian scan. Oke, di HP-nya. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap daur belerang dan daur nitrogen. Next, diskusikan bagaimana penggunaan pupuk kimia berlebihan memicu fenomena eutrofikasi di perairan, gambar singkat prosesnya, dan mengapa akumulasi dapat memicu gas rumah kaca. Kita lihat. Nah, nanti kalian sudah menjawab soal tersebut, baru kalian tuliskan solusinya. Solusinya ada 3, ada solusi preventif, kuratif, sama peran individu. Kalian bisa baca lengkapnya di LKPD kalian. Nah, nanti bagi LKPD-nya, bagi kertasnya itu menjadi seperti ini. Ada 4 bagian, oke? Jadi kalian garis nanti, jadi lembar kartonnya, judulnya adalah daur biogeokimia. Di pojokan kiri atau kanan boleh dituliskan nama kelompoknya. Baru setelah itu garis menjadi 4 bagian, oke? Bagian yang pertama itu kalian tuliskan analisis masalahnya apa. Rumusan masalah yang kalian buat per kelompok berapa? Ada 1, 2, 3. Dampaknya berapa? 1, 2, 3. Terus yang kedua, keterkaitan antar daur. Yang bagian ketiga adalah dampak keseimbangan daur. Baru yang terakhir adalah solusinya. Kita presentasi hari ini ya, setelah ini. Jadi silakan bekerja dulu di dalam kelompok. Silakan. Ibu bagikan ininya, LKPD-nya. Kelompok 1. Boleh di bawah? Ini disingkirkan? Boleh? Ke samping? Boleh. Ya, garis. Boleh tulis nama, judulnya daur biogeokimia di paling atas, terus tulis nama di paling pojok ya. Nggak apa-apa. Boleh diisi menggunakan spidol atau boleh diisi dengan menggunakan pulpen. Kira-kira apa masalahnya yang ada di situ?
Yang ini aja ya. Iya, yang itu aja. Yang orientasi masalahnya aja di sini. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk lahan pertanian, perkebunan, atau permukiman memiliki dampak signifikan pada daur hidrologi lokal maupun global kan. Nah ini pilih ini kira-kira masalahnya di sini apa kira-kira. Kalau disuruh buat pertanyaan dari masalah ini, dari kalimat ini bagaimana? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2 udah mulai. Let's go. Taruh di atas nak. Nah, ini Yang ini jangan yang ini aja. Itu loh, kalian belum tulis judulnya. Analisis masalah, keterkaitan antar daun itu kan belum ditulis. Analisis masalah. Di sini analisis masalah, di situ keterkaitan. Di sini dampak, baru di sini solusinya. Apa kira-kira masalah yang ditimbulkan dari situ? bagaimana Bagaimana? Boleh. Bagaimana? proses pohon Mm-mm. membantu menahan air hujan. Bisa? Ada solusi loh nanti ya. Bisa nggak disolusikan itu kalimat itu? Buat dia kayak sesuatu yang bisa kalian lakukan dari masalah itu. Bisa kayak gini. Bagaimana jika pohon tidak dapat membantu air hujan, tidak dapat menahan air hujan dan memperlambat alirannya ke sungai? Kan bisa seperti itu. Apa yang terjadi kalau dia tidak bisa melambat airnya dan tidak bisa ditahan oleh pohon? Ya udah, banjir kan bisa kalian nanti rumuskan solusinya seperti apa di situ, tulis. Sudah dapat? Mengapa ini bisa penebangan pohon di hutan terjadi? Boleh. Nomor 2. Apa peran penting? Itu benar. Apa peran penting dari pohon? Iya, tulis di situ. Bagaimana mungkin ya? Nggak usah pakai apa. Bagaimana peran penting dari pohon? Yang ketiga. Udah benar itu. Ya. Pertanyaannya enggak di yang ini tapi termasuk Mana? Bagaimana model pertanyaannya? Mengapa penebangan pohon secara besar-besaran berdampak pada daur hidrologi? Bagaimana pohon berperan penting dalam proses evapotranspirasi? Betul. Lanjut. Udah benar itu. Boleh dicari di internet juga boleh kalau kalian merasa. Buat pertanyaan dari situ sudah. Lagi satu nak. Kelompok dapat menyebabkan gangguan pada siklus air, berkurangnya kelembapan. Oke, mantap. Terus. Ya, dampaknya. Dampak jika terjadi penebangan pohon itu apa? Dari sini loh, ini loh. Mengapa mendapatkan banjir karena kekurangan daya serap tanah? Betul, taruh situ. Ya, dampaknya. Dampak jika ini toh, mengapa penebangan hutan? Dampak penebangan hutan terhadap daur hidrologi. Cari di internet. Penebangan menyebabkan peningkatan resiko banjir dan kekeringan. Oke, benar. Lanjut. Dah. Mana? Hujan berperan sebagai hutan. Oh, Ibu jawabnya hujan. Hutan berperan sebagai penyerap karbon dioksida dari melalui fotosintesa. Iya, udah benar. Berarti di sini taruh di sini di atasnya daur apa dengan daur apa? Daur hujan dan
daur karbon, daur air. Daur air dan daur karbon. Iya, oksigen karbon. Oksigen dan karbon. Nah, sudah, jangan lihat lagi yang ini, lihat soal yang ini. Jelaskan bagaimana polusi udara memicu hujan asam. Jelaskan bagaimana polusi udara memicu hujan asam dan bagaimana dampak terhadap daur belerang dan nitrogen. Cari di internet, boleh. Dulu soalnya tadi. Tulis dulu soalnya yang itu. Semuanya tulis dulu. Iya, di bawahnya boleh. Di bawah sini. Kan ada 2 soal ini kan. Soal yang pertama, taruh dulu soal yang satu. Tulis dulu jawabannya, boleh pakai pensil pulpen, kalau nggak cukup pakai itu. Apanya? Bagaimana deforestasi terhadap ini, dampak deforestasi terhadap daur karbon. Udah. Terhadap, ini kan daurnya kan banyak, daur karbon, nitrogen, fosfor, dan belerang di planet kita, dan apa dampaknya bagi kehidupan. Dampak deforestasi terhadap daur biogeokimia, taruh di situ. Deforestasi dapat mengganggu daur hidrologi dan daur nitrogen dengan mengurangi penguapan air dari pepohonan, menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan resiko kekeringan atau banjir. Ini sama kayak ini. Ya, tuh, sama. Dampaknya yang mana? Nomor 3. Iya, Ibu. Daur fosfor. Iya, boleh. Yang terakhir, dampak apa? Dampak pohon jika tidak dapat menahan aliran air hujan. Airnya ke sungai. Nah, udah. Berarti coba cari di situ. Sudah. Oh, tinggal ditulis nomornya berarti. Ya, tulis nomornya dulu tuh. Oke, kita mulai tahapan presentasi ya kalau begitu ya. Nanti solusi preventif sama solusi yang lain bisa dibacakan langsung. Nanti ditulis setelah selesai. Oke? Kembalikan dulu bangkunya ke posisi semula. Silakan. Anak-anak, kalian kan sudah tadi berdiskusi ya selama kurang lebih 1 jam pelajaran, lebih dari 1 jam pelajaran kita sudah berdiskusi. Ada banyak hal yang sudah kalian pelajari tadi. Kita akan melakukan proses presentasi. Namun sebelum presentasi, karena tadi sudah capek duduk berjam-jam, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ice breaking dulu. Berdiri di sela-sela temannya. Berdiri sela-sela apa namanya ini? Ya, pegang pundak temannya masing-masing. Yang berapa namanya, berbaris ya, pegang pundaknya temannya masing-masing, gak usah ya. Sekarang kita akan bernyanyi. Hujan rintik-rintik ya. Kita hujan rintik-rintik, gini kan pundak temannya. Maju sedikit nak. No, diginikan loh. Sama mana? Siapa? Sini nak, ibu tunjukkan. Maju. Ya. Ini ya, ibu contohkan ya. Pegang pundak temannya sudah. Kalau ibu bilang hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik ya. Oke? Pelan-pelan, oke? 3, 2. Kalau ibu bilang hujan, pelan dulu, dengarkan ibu dulu. Hujan besar, hujan besar. Hujan besar, oke? Pelan-pelan. Angin puting beliung. Oke, kita mulai ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan besar, hujan besar, hujan besar, hujan besar, angin puting beliung, angin puting beliung, angin puting beliung. Oke, balik ke belakang. Kasihan teman yang paling belakang nggak dapat kalau gitu. Gantian.
gantian. Nah, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan besar, hujan besar-besar, hujan besar-besar, hujan besar-besar, hujan puting beliung, angin puting beliung. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang waktunya kita presentasi, sudah fresh lagi ya. Mudah-mudahan sudah fresh. Yang presentasi sekarang kelompoknya Ulul. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Oke. Judul Yang pertama ya judulnya. Daur biogeokimia. Analisis masalah. 3 rumusan masalah. 1. Mengapa penebangan hutan secara besar-besaran memiliki dampak signifikan pada daur hidrologi? Oke. 2. Mengapa pohon berperan penting dalam proses evapotranspirasi? 3. Bagaimana jika pohon tidak bisa menahan air hujan dan memperlambat alirannya ke sungai? Oke. Apa dampak yang ditimbulkan? Silakan. Nomor 1, menyebabkan banjir, kekeringan, dan peningkatan erosi tanah atau longsor. Oke, jikalau terjadi penebangan hutan, Ulul itu sudah membuat rumusan masalah. Kalau terjadi penebangan hutan, maka dampak yang ditimbulkan adalah terjadi banjir dan kekeringan dan erosi tanah. Nomor 2, Dapat menyebabkan gangguan pada siklus air, berkurangnya kelembapan, perubahan pola hujan, berkurangnya pembentukan awan. Oke, jadi kalau misalnya pohon tidak berperan dalam proses evapotranspirasi, kan pohon mengeluarkan air kan? Kalau tidak ada, dia akan mengurangi kelembapan, mengurangi dan mengganggu siklus daur hujan, dan berkurangnya pembentukan awan. Betul. Nomor 3, dampaknya Dapat menyebabkan banjir dan peningkatan resiko tanah longsor. Oke. Masalah yang diusung sama Ulul dan kawan-kawan adalah yang pertama, yang ketiga itu adalah jikalau pohon tidak bisa menahan air, maka yang akan terjadi adalah dapat menyebabkan banjir dan peningkatan resiko tanah longsor. Benar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk bagian pertama kelompok Ulul. Nomor 2, silakan. Keterkaitan antar daur. Silakan. Daur yang dipilih apa dulu? Daur hujan dan daur nitrogen. Oke, ya, silakan. Deforestasi dapat mengganggu daur hidrologi dan daur nitrogen dengan mengurangi penguapan air dari pepohonan. Oke. Menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan resiko kekeringan atau banjir. Oke, jadi daur yang dipilih oleh kelompoknya Ulul itu adalah daur 2 ya, nitrogen dengan hujan. Kalau dia tiba-tiba terjadinya deforestasi atau penebangan hutan, maka akan mempengaruhi 2 daur tersebut. Yang kedua, bagaimana polusi udara memicu hujan asam? Pernah dengar hujan asam, nak? Belum pernah mendengar. Hujan asam itu adalah hujan yang disebabkan karena terakumulasinya senyawa-senyawa kimia di udara dan diikat oleh air. Kemudian dia turun menjadi hujan. Penyebab hujan asam itu dapat berdampak kepada berkaratnya besi. Karena turunnya air hujan, terpecik hujan tersebut, jadinya besi itu menjadi berkarat. Ibu, kalau kita mandi hujan di lingkungan orang yang banyak pabriknya, bagaimana? Bisa menyebabkan pusing kepala karena terjadinya hujan asam tersebut. Silakan, bagaimana proses terjadi hujan asam? Dampaknya terhadap daur belerang dan nitrogen, silakan. Dampak pada daur belerang dan nitrogen adalah mempercepat dan mengubah proses alamnya menjadi pencemaran, di mana senyawa-senyawa ini menjadi terlalu banyak di udara, tanah, dan air, sehingga mengganggu ekosistem dan mengasamkan lingkungan. Oke, dan mengasamkan lingkungan. Lanjut ke bagian ketiga. Dampak keseimbangan daur.
Penggunaan pupuk kimia berlebihan memicu eutrofikasi karena nutrisi berlebihan, terutama nitrogen dan fosfor. Dari pupuk akan terbawa aliran air dan terakumulasi di perairan yang menyebabkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air secara tidak terkendali atau yang dikenal sebagai algal bloom. Oke, lanjut. Penggunaan pupuk kimia kaya alam fosfor dan nitrogen dibuang ke sungai. Itu adalah proses terjadinya eutrofikasi ya. Pernah lihat danau atau sungai yang isinya hijau semua? Pernah. Tertutup bagian atasnya dengan alga hijau, sehingga kita tidak bisa melihat dasar sungainya. Pernah lihat danau seperti itu? Yang warna hijau semuanya, atau sungai yang seperti itu, pernah lihat? Nah, kalau pernah melihat, itu adalah peristiwa eutrofikasi namanya. Peristiwa eutrofikasi itu terjadi karena adanya pembuangan pupuk kimia ke perairan yang memicu alga itu untuk berkembang biak menjadi lebih besar, lebih banyak, begitu ya, sehingga tertutup sungai itu dengan warna hijau atau warna merah di atasnya, ya. Lanjut nomor 3. Mengapa akumulasi gas rumah kaca dapat menyebabkan perubahan iklim global? Karena gas-gas tersebut Sebentar dulu, diperhatikan dulu temannya ya. matahari di Jangan dulu atmosfer mencatat. bumi mirip dengan fungsi kaca pada rumah kaca. Oke. Solusi yang ditawarkan apa? Solusi preventif Untuk mencegah penebangan hutan apa? Yang pertama, penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan patroli dan pengawasan, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, reboisasi tebang pilih. oke. Kalau solusi kuratifnya, Reboisasi dan penghijauan melaporkan aktivitas ilegal penebangan hutan. oke. Solusi individu, peran kalian sebagai siswa untuk mencegah kebakaran atau penebangan hutan? Ikut serta dalam kegiatan reboisasi dan mengkampanyekan gaya hidup berkelanjutan seperti membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, menanam tanaman untuk menjaga lingkungan sekitar. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk dari kelompok 3 ya, kelompok 3. Kita beri dia wow ya, beri dia W ya. Ibu kalau bilang beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, 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 gitu ya. Kita mulai ya, oke. 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Terima kasih. Oke, pertanyaannya Ibu. Yang paling penting dari rumusan masalah yang kita bangun tadi adalah tentang bagaimana cara kita mencegah terjadinya kerusakan pada hutan, ya, penebangan pada hutan. Sekarang, kan solusi yang ditawarkan sama kelompok 3 itu, sebentar, kelompok 3, jangan dulu perhatikan yang lain ya. Perhatikan Ibu saja dulu. Jangan dulu yang lain, jangan dulu berdiskusi dengan yang lain. Ya, kita tidak sedang berdiskusi. Waktu kita berdiskusi sudah habis. Solusi preventif itu adalah untuk mencegah kerusakan hutan. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan? Apa? Tidak menebang pohon sembarangan. Good. Apalagi? Yang lain? Apa untuk mencegah kerusakan hutan? Tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon, ya, dan seterusnya. Kalau langkah untuk memperbaiki, pohonnya sudah ditebang. Apa langkah untuk memperbaiki hutan itu? Menanam kembali. Sekarang peran kalian sebagai seorang siswa itu apa supaya ikut serta dalam mencegah kerusakan hutan? Apa yang kalian lakukan? Membuang sampah pada tempatnya, nice, sehingga tidak terjadi banjir dan seterusnya. Apalagi? Membersihkan aliran air
atau God? Benar jawabannya. Kenapa diketawakan? Oke, itu dia tadi presentasi kita. Ibu harap apa yang kalian dapatkan, meskipun tidak semuanya bisa sampai kepada tahap solusi, tapi yang paling penting kalian tahu rumusan masalahnya dan kalian sudah bisa mendengar tadi solusi yang diberikan oleh kelompok 3 melalui analisisnya Ulul dengan baik Novita. Refleksi, setelah kalian belajar tadi selama kurang lebih beberapa jam ke depan tadi, kira-kira apa hal baru yang kalian dapatkan dari daur biogeokimia? Soal nomor 1 dulu. Ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Apa hal baru yang kalian dapatkan dari daur ini? Feby, silakan. Apa? Apa aja yang kamu pelajari tentang daur biogeokimia hari ini? Yang saya dapatkan dari pelajaran daur biokimia hari ini, Belajar tentang daur apa aja hari ini kita? tentang daur hujan, Daur apa lagi? Daur oksigen, terus daur karbon, nitrogen, daur fosfor, fosfor, oke. daur sulfur. Dan daun sulfur. Bagaimana pengetahuan ini membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kalian dapatkan setelah belajar ini? Bisa nggak kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Solusi mana yang kira-kira yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa nak? Membuang sampah pada tempatnya. Hal sulit apa yang kalian pelajari dari daur biogeokimia tadi? Apa? Ya, oke. Ulul, kasih mic-nya ke Ulul. Kan jauh soalnya, nak. Oke. Apa? Hal sulit apa yang kamu pelajari tadi, Ulul? Dampak keseimbangan daur. Dampak keseimbangan daur. Kalau daur yang satu terganggu dengan daur yang lain, dampaknya seperti apa? Itu yang menurut Ulul sulit. Ada lagi yang sulit? Teman-teman yang lain? Tidak ada? Oke. Bagaimana yang terakhir? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Senang. Oke, Ulul senang. Yang lain? Happy. Oke, yang lain? Pusing, Bu, karena banyak tugasnya. Oke, nanti kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan Ibu hari ini. Ibu harap apa yang kalian dapatkan dari daur biogeokimia akan bermanfaat bagi kalian, terutama setelah selesai dari pelajaran ini ke depannya. Apa yang kalian usahakan tadi, kalau Ragina bilang tadi tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, tolong mulai sekarang, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, harus membuang sampah pada tempatnya, dari sekarang berarti dan seterusnya, tolong apa yang kalian ungkapkan, yang menjadi langkah untuk mencegah supaya lingkungan kita jauh lebih baik ke depannya, dilakukan dengan baik. Ya, jangan sampai ini cuman karena pelajaran Ibu Sakila aja kalian ngomong, tapi tidak dilakukan menurut aksi kalian. Ya, jadi aksi kalian juga harus sejalan dengan apa yang kalian utarakan di kelas ini. Oke? Minggu depan di hari Senin kita akan belajar lagi tentang interaksi antar makhluk hidup. Ya, Ibu harap bisa masuk tepat waktu juga seperti hari ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa. Pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Terima kasih.